Selamat siang Pak John dan teman-teman. Kami kelompok A akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Saya Natania Angela, NIM 1922141015, akan membahas dari halaman 111 hingga 118. Topik yang saya bahas antara lain organisasi dan sistem informasi, hubungan dua arah antara teknologi informasi dengan organisasi, apa yang dimaksud dengan organisasi, dan features of organization. Topik yang pertama adalah organization and information system. Organization and Information System, atau yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan, dan pada saat bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Adapun manfaat dari penerapan sistem informasi di suatu organisasi antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Kemudian, hubungan dua arah antara teknologi informasi dengan organisasi. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa terdapat hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Hubungan ini ditengahi dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Definisi mikroekonomi teknis dari organisasi. Nah, pada definisi mikroekonomi dari organisasi ini, modal dan tenaga kerja diubah oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi barang dan jasa. Produk dan jasa tersebut dikonsumsi oleh lingkungan yang menyediakan persediaan modal dan tenaga kerja lagi sebagai input dalam putaran umpan balik. Organisasi adalah struktur sosial formal, stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen dari organisasi. Yang pertama ada modal dan tenaga kerja. Nah, modal dan tenaga kerja ini sebagai faktor utama yang disediakan lingkungan. Kemudian ada organisasi atau perusahaan. Ini mengubah input tersebut ke dalam bentuk barang ataupun jasa melalui fungsi produksi. Kemudian yang terakhir ada barang dan jasa. Ini dikonsumsi oleh lingkungan dan sebagai imbal baliknya, lingkungan akan menyediakan kembali faktor produksi tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang features of organization. Semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Mereka adalah birokrasi dengan pembagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Organisasi mengatur spesialis dalam hierarki otoritas, di mana setiap orang bertanggung jawab untuk seseorang, dan otoritas terbatas tindakan spesifik diatur dengan abstrak aturan atau prosedur. Terdapat 6 fitur yang mempengaruhi jenis informasi sistem yang digunakan oleh organisasi. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis. Kemudian ada politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi,
struktur organisasi, dan fitur-fitur organisasi lainnya. Features of organization yang pertama ada rutinitas dan proses bisnis. Seluruh organisasi, termasuk organisasi bisnis, menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu, karena individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas terkadang disebut sebagai Standard Operating Procedures atau yang disingkat dengan SOP. Adalah peraturan yang tepat dan praktis yang telah dikembangkan agar sesuai dengan semua situasi yang diharapkan. Ketika para pekerja mempelajari rutinitas ini, mereka menjadi sangat produktif dan efisien, serta perusahaan dapat menekan biaya lembur sambil meningkatkan efisiensi. Nomor 2 ada politik organisasi. Politik organisasi adalah investasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan perubahan yang signifikan di bidang strategi, tujuan bisnis, proses bisnis, dan prosedur. Hal ini dapat berubah menjadi kejadian-kejadian yang memiliki beban politis. Manajer yang paham bagaimana bekerja dengan politik di suatu organisasi akan menjadi lebih sukses daripada manajer lainnya dalam hal menerapkan sistem informasi yang baru. Nomor 3, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah upaya kuat pemersatu yang mencegah terjadinya konflik politis dan mendukung pemahaman umum, persetujuan pelaksanaan prosedur, dan praktik-praktik pada umumnya. Di saat yang bersamaan, budaya organisasi juga merupakan penolak perubahan yang kuat, terutama perubahan di bidang teknologi. Maka, jalan yang harus ditempuh adalah dengan menerapkan teknologi baru tersebut. Meskipun bertentangan dengan budaya yang sudah terbentuk, ketika hal ini terjadi, seringkali teknologi tersendat dan budaya secara perlahan akan menyesuaikan. Jika kita semua saling berbagi tentang semua budaya dasar yang sama, persetujuan mengenai masalah-masalah lain sepertinya lebih mudah untuk diwujudkan. Yang keempat ada lingkungan organisasi. Sistem informasi adalah instrumen penting untuk pemindaian lingkungan dengan membantu para manajer dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar dan yang memerlukan respons perusahaan. Nomor 5 ada struktur organisasi. Jenis sistem informasi yang ditemukan dalam organisasi bisnis dan sifat-sifat masalah yang berhubungan dengan sistem tersebut seringkali mencerminkan jenis struktur organisasi. Untuk organisasi kecil, struktur organisasinya akan buruk, dan untuk organisasi yang besar, mereka akan memiliki struktur organisasi yang baik. Nomor 6, fitur-fitur organisasi lainnya. Pertama, menetapkan tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ada organisasi yang bertujuan berasaskan manfaat. Kemudian sisanya ada organisasi yang bersifat normatif atau mengatur. Nomor 2, ada perbedaan pemegang kepentingan. Beberapa organisasi bertujuan untuk menguntungkan anggotanya, sedangkan yang lainnya bertujuan menguntungkan klien, pemegang saham, ataupun masyarakat. Dan yang ketiga ada sifat kepemimpinan. Organisasi ada yang memiliki sifat kepemimpinan demokratis dan ada organisasi yang lebih memegang kewenangan. Kemudian yang keempat ada performa dan teknologi yang digunakan.
Beberapa organisasi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas yang dapat diringkas menjadi serangkaian aturan formal yang membutuhkan sedikit penilaian. Dan ada juga organisasi yang melakukan pekerjaan pokok yang bukan rutinitas. Sekian presentasi saya. Terima kasih.